Kan sebentar lagi akan ada debat kedua yaitu 27 Oktober. Nah, dengan tema ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, apa aja sih Pak kesiapan Bapak untuk menjalani debat Tadi kedua sudah ini? saya jelaskan tuh. Saya udah jelaskan sana. Kalau pada dengerin sebenarnya bisa nangkep bagaimana mengatasi ekonomi supaya meningkatnya kesejahteraan sosial. Kalau persiapannya Pak, persiapannya? Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Kalau misalkan nanti kan debat dibatasi untuk menjawabnya 1 menit Pak. Itu kan dari kalau misalnya kita melihat dari pasangan lainnya mereka sudah melakukan persiapan banyak sekali dalam mempersiapkan jawaban, bagaimana mereka harus menjawabnya dalam 1 menit tersebut. Ya. Ringkas, jelas, tegas. Ya. Itu gimana Pak kalau Bapak? Ya, makanya apa yang saya sampaikan tadi tentunya perlu diringkas supaya dalam waktu 2 menit atau 1 menit bisa tersampaikan dan mudah dipahami. Gitu. Pak, berarti nggak ada persiapan debat sama sekali Pak yang untuk kedua-dua? Ini bagian daripada persiapan debat. Tahan mental, tahan panas, ya, tahan ditanya wartawan berkali-kali, tahan ditanya sama masyarakat, gitu. Karena saya berharap program ini jangan hanya program yang terlihat baik di luar, tetapi nanti eksekusinya tidak baik. Ya. Jangan sampai program hanya tujuannya untuk mengeluarkan anggaran. Lalu setelah programnya mulai start dijalankan, kemudian tidak dikawal bagaimana pelaksanaannya, sehingga timbul masalah di belakang hari dan banyak masuk penjara dan juga banyak keluhan-keluhan di masyarakat. Kan itu yang selalu kita lihat. Dari periode ke periode persoalannya sama. Selalu muncul persoalan-persoalan yang seperti tadi yang saya sampaikan. Karena seringkali program itu selalu harus dihubungkan dengan pengeluaran anggaran. Padahal sebenarnya banyak program yang tidak perlu dulu mengeluarkan anggaran, kemudian setelah diperlukan baru dikeluarkan. Itu namanya skala prioritas. Apa yang harus dioptimalkan dan apa yang diperlukan untuk dikeluarkan anggaran atau anggaran untuk memperbaiki atau menambah jumlah fisik atau jumlah fasilitas atau jumlah infrastruktur. Apalagi dengan adanya internet saat ini, ya tidak semua harus diselesaikan dengan pengeluaran anggaran secara fisik. Pak, ini untuk terakhir kali tadi kan kita sempat mendengar kembali bahwa tadi Bapak menyampaikan sekolah tinggi-tinggi itu hanya mementingkan diri sendiri pada ujungnya gitu. Berarti istilahnya Bapak sebagai pemimpin nantinya apakah Enggak, begini. boleh diklarifikasi Gini. karena ambigu tuh, Pak? Bukan, ambigu karena tidak paham. Karena banyak ngobrol di belakang. Seandainya memperhatikan, yang saya maksud adalah bukan pintar saja yang dibutuhkan oleh bangsa ini, tetapi bijak. Sekolah tinggi itu menjadikan orang pintar, tetapi bijak itu karena ada adabnya. Ya. Orang pintar itu akan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, bukan sekolah tingginya. Ya, sekolah tinggi oke, tapi adabnya ada nggak? Persoalannya sekolah tinggi memperoleh ijazahnya bagaimana? Itu tinggi, ya, nilainya bagus, adabnya ada nggak? Maka justru orang-orang yang melakukan korupsi besar bukan orang-orang yang ada di sini. Justru orang-orang yang katanya punya ijazah yang... Jadi yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah orang yang pintar tapi bijak. Karena kalau bijak, keputusan yang diambil akan mementingkan kepentingan orang banyak dan adil. Ada lagi yang lain? Pak, terakhir Pak, yang soal NIK akan dijaga untuk penghapusan seperti apa? Apa? Yang NIK warga Jakarta. Oh, itu adalah skenario yang perlu diwaspadai. Bahwa ketika suatu kota kehidupannya biaya tinggi atau mahal, maka perlahan warganya akan mulai menyingkir dari kota tersebut. Itu namanya konsep terusir dari kota sendiri karena sistem. Kotanya mahal. Yang kedua, tidak aman karena kejahatan meningkat akibat kehidupan yang susah sehingga banyak perampokan, banyak segala macam pencolengan dan begal segala macam. Itu akibat daripada kondisi kota yang tidak aman. Belum lagi adanya ancaman pandemi berikutnya. Ya, untuk itulah saya maju.
Karena pandemi ini kalau tidak ditangani dengan benar akan menghancurkan tidak saja ekonomi UMKM, ekonomi rakyat akan hancur, tetapi juga akan membuat rakyat semakin menderita dan menjadi budak. Gitu. Karena ini nanti akan apa? Yang di-challenge adalah akidah atau iman kita. Hanya gara-gara takut nggak makan, kalian tidak akan meninggalkan pekerjaannya walaupun persyaratannya menantang kita untuk mengorbankan akidah kita. Waspada. Ingat kata-kata saya. Ya, jangan diputus nih rekamannya. Baik. Makasih. Terima kasih. Makasih. Bapak, atas Makasih. informasinya. Semoga sukses selalu. Iya. Enggak, bukan sukses saya. Sukses kalian yang saya akan perjuangkan, bukan saya. Saya mengajak semua untuk sama-sama. Jadi ini harapan rakyat ini harus kalian akomodir dan ajak, kasih tahu di itu. Ayo rame-rame kita dukung 02 supaya harapan rakyat ini terwujud. Itu. Kalau kita kompak, selesai masalah. Persoalannya nggak kompak. Itu kok. Gitu. Ya, makasih ya.